Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Selamat pagi anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Kita bisa berjumpa lagi di sesi yang keempat pelajaran fikih kelas 9 ya. Kelas 9. Langsung saja karena menyingkat waktu, karena tatap muka bukan tatap muka ya, pembelajaran jarak jauh ini waktunya sangat singkat, maka langsung saja dibuka LKS fikih halaman 46. Di situ bab larangan riba. Bab larangan riba. Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, ya, sebagian besar. Sedangkan penguasaan perekonomian dan penanam modal dikuasai oleh non-Muslim. Masa iya? Ya, itu memang kelihatannya seperti itu. Akibatnya mereka ketika memberikan modal kepada para pengguna modal menerapkan bunga yang tinggi. Tuh, itu pengaruh. Sebenarnya yang seharusnya terjadi kan, kita hidup di negara besar seperti ini, negara Indonesia ini, apalagi penduduknya mayoritas beragama Islam, maka praktek-praktek yang melanggar ketentuan-ketentuan agama ya seharusnya bisa kita hindari. Namun ini yang terjadi fakta di lapangan, ini kemungkinan dikarenakan yaitu tadi. Ternyata walau kita mayoritas, tapi penguasaan ekonomi dikuasai oleh sebagian besar non-Muslim. Ini yang akan menyebabkan menjadi praktek-praktek riba di dalam jual beli. Karena perekonomian itu yang terbesar adalah jual beli. Kalau sudah demikian, usaha yang dirintis justru berubah menjadi beban yang menjepit. Usaha belum lancar, bunga pinjaman sudah melebihi utang pokok. Akhirnya usaha bangkrut dan hidupnya sengsara karena menanggung utang yang tak pernah dirasakan manfaatnya. Nampaknya Allah tidak meridhai yang namanya riba ini. Jelas. Ini. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah telah menegaskan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan praktek jual beli. Ya, muamalah yang jual beli jelas halal. Wa ahallallahul bai'a, jual beli, wa harramar riba. Dan Allah justru mengharamkan riba. Sekarang yang mungkin terbersit di hati anak-anak, lupa ketika bicara riba kok Al-Quran sendiri pun menyatakan disertai atau berdekatan sekali dengan baik atau praktek jual beli. Karena faktanya yang dinamakan riba itu yang sangat yang sangat rawan terjadinya riba itu adalah memang terjadi pada praktek jual beli, karena sangat rawan. Tawar menawar lah, sistem menawarkan, sistem menjual, promosi barang tidak sesuai atau apapun jenisnya itu, takaran lah. Karena itu sangat rawan, maka Al-Quran menegaskan Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Ya, karena praktek jual beli ini jelas muamalah yang sangat besar menopang ke perekonomian dunia, ya jual beli ini. Karena Rasul sendiri juga mempraktekkan jual beli. Kehidupan beliau juga mempraktekkan jual beli. Bahkan pada bab yang sebelumnya yaitu qirat, Rasul juga pernah mempraktekkan qirat, membawa modal dari Sayyidatina Khadijah.
kemudian dibuat untuk jual beli, perdagangan, karena Rasul itu adalah insan, pilihan insan panutan. Beliau mempraktekkan dengan kejujuran dan menghasilkan harta, menghasilkan rezeki yang sangat banyak. Akhirnya praktek jual beli itulah yang menjadi pedoman. Tidak ada sistem tipu menipu tidak ada. Pengertian dan hukum riba. Berdasarkan tinjauan bahasa, riba artinya berlebih atau bertambah. Riba itu nambah, mongkok. Tapi jangan dibuat bahasa yang plesetan ya, mohon maaf. Ono sampean ketemu dengan teman-teman awake gemuk, bocah riba. Riba kan mongkok bertambah, mongkok berkembang. Engko malah digunakno mlaku riba. Bocah lemu arani riba. Ndak seperti itu. Ya, berlebih atau bertambah. Sedangkan berdasarkan istilah syara, riba yaitu ketentuan mengembalikan berlebih atas suatu barang atau uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh satu pihak yang untung kepada pihak yang lain yang merasakan keberatan dan rugi. Ringkasnya, untuk mempermudah memahami kalimat ini, riba itu adalah ketentuan pengembalian yang lebih, tapi yang disyaratkan pada waktu akad. Pada waktu pertama itu sudah disyaratkan. Contoh, si A datang ke B pinjam uang 1 juta. Si B sebelum memberikan, si B berbicara atau menegaskan, oke, A, kamu saya pinjami 1 juta, tapi dalam waktu 2 bulan ini atau 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan ini kamu harus mengembalikan, contoh ya, 1.150.000 atau 1.300.000 atau 1 juta sekian sudah ditentukan di depan waktu akad, sudah ditentukan. Itulah riba, walaupun jumlahnya sedikit, tapi sudah disyaratkan di depan, maka itu menjadikan riba. Ya. Tapi berbeda lagi. Jika ada suatu pengembalian yang berlebih namun tidak ada syarat yang ditentukan di depan, maka itu tidak riba. Gimana bisa dipahami? Intinya begini, jika si A tadi, contoh si A datang ke B mau pinjam 1 juta. Oke, tak pinjamin 1 juta, tidak ada syarat. Yang pertama tadi kan memberikan syarat besok dikembalikan dalam jangka sekian juta, sekian. Ya, lebihnya itu riba. Tapi untuk yang contoh yang kedua ini, si A ke B mau pinjam uang 1 juta, oke dikasih 1 juta. Tapi ketika waktu mengembalikan dalam jarak waktu 1 bulan atau 2 bulan, si A itu memberikan, ini uang kamu 1 juta dan ini saya berterima kasih, tak kasih 100.000, tak kasih 200.000. Artinya itu adalah rasa syukurnya orang yang ditolong. Ya, orang yang ditolong itu contoh dalam praktek hutang piutang. Tapi dalam hal ini yang sangat rawan terjadi adalah di dalam praktek jual beli, melebihi timbangan, ya, memalsukan barang yang dipromosikan baik ternyata tidak, ya, bilang asli ternyata palsu, itu kan menjadikan riba. Maka dari itu para ulama bersepakat
bahwasanya praktek riba ini adalah hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Hal ini yang mendasari adalah dalil-dalil sebagai berikut yang terdapat pada surat Ali Imran, surat ketiga ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Ali Imran, yaitu surat yang ketiga ayat 130. Ya, tidak boleh memakan riba. Kemudian mengambil dari hadis sabda Nabi, an Abdullah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Jadi dari Abdullah ia berkata, Rasulullah bersabda atau Rasulullah melaknat orang-orang yang makan riba, orang yang jadi wakilnya, orang yang jadi juru tulisnya, dan orang-orang yang menyaksikannya. Jadi kelompok, jika ada sesuatu kok kelompok, walaupun dulu itu pernah ada terjadi ya kemungkinan khilaf, suatu kelompok mengatakan, oh yang penting kan yang hutang ya wis sudah mau tak kasih syarat ini bukan artinya mau atau tidak mau, karena ini adalah hukum. Ya pas kebetulan kalau mau, kalau kebetulan kepada orang yang tidak mau, itu alasannya salah hutang. Wong hutang kok salah? Hutang itu bukan salah. Hutang itu karena keadaan, karena Allah memberikan mungkin baru kesempitan maka berhutang, dan praktek hutang ini boleh mubah. Hutang piutang ini kan mubah. Ya, hutang piutang mubah. Maka di situ karena di sini adalah unsur tolong menolong, hutang itu tolong menolong, maka jangan dikotori dengan praktek-praktek riba. Dan riba itu sekali lagi dicamkan, silahkan dicamkan, riba itu terjadi karena pada waktu akad. Karena contoh dua tadi ada perbedaan. Yang pertama sama-sama memberikan lebih, namun yang pertama memang disyaratkan di depan walau jumlahnya sedikit, riba. Tapi sama-sama memberikan lebih tapi tidak ada syarat yang ditentukan, yang disyaratkan di depan, tidak riba. Karena itu adalah rasa syukur. Karena Rasulullah sendiri juga menghimbau, ya, menghimbau, memberikan nasihat, sebaik-baik orang itu adalah orang yang lebih dalam mengembalikan hutang. Itu tapi karena niatnya yang hutang. Karena di situ dicontohkan Nabi pernah berhutang kambing yang agak kering, yang agak kurus, terus karena saking bungahnya, bahagianya, saking rasa terima kasihnya, maka dikembalikannya kambing yang agak gemuk. Ini artinya apa? Kita tidak bisa melupakan jasa kebaikan orang lain, tapi jangan menuntut orang lain jangan menuntut orang lain tahu jasa kita. Karena orang lain sudah tak kasih, masa tidak ngasih imbalan, tidak seperti itu. Itu untuk sementara ini. Nanti untuk pertemuan yang akan datang adalah mulai macam-macam riba. Ya, ini pengertian secara global dulu dan dasar-dasarnya dilarangnya riba. Untuk yang selanjutnya pertemuan nanti kalau masih ada kesempatan, mulai dari macam-macam riba. Demikian anak-anakku yang pada kesempatan kali ini kalian mendengarkan materi ini, maka dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.